Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan akuntansi chapter 9 yaitu mengenai aset tetap, sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kartika Chandra Dewi dan ketiga rekan saya, Fahru Rozi, Dewi Ratnasari, dan Marcella Kusuma Ningtyas. Bagian yang pertama yaitu aset pabrik. Plan aset mencakup tanah, penyempurnaan tanah, bangunan, dan peralatan atau mesin perabotan dan alat-alat. Karakteristik utamanya yaitu digunakan dalam operasi perusahaan dan bukan untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan umumnya depresiasi, memiliki substansi fisik dan bahasa Inggris disebut property, plant and equipment. Plant and equipment dan atau fixed asset. Next. Menentukan biaya aset pabrik, yaitu kos aset tetap atau tanah, mencakup seluruh kos untuk memperoleh dan menyiapkan tanah sesuai tujuan penggunaannya, yaitu harga beli, kos penutup transaksi, misalnya PHTB, honorarium notaris, komisi peralatan real estate, peralatan pengukuran pengaliran atau drainase dan pembersihan, kos peroyohan atau pencoretan hak tanggungan atas tanah. Next. Menentukan biaya aset ini ilustrasinya bahwa Haim Manufacturing Company membeli real estate dengan harga tunainya 100 US dollar. Terus diminta itu hitunglah jumlah yang harus dilaporkan sebagai kos tanah dan bagaimana pencatatan pembelian tanah tersebut. Next. Ini harga tunai tanahnya 100 US dollar, kos peralatan gudang lama itu sebesar 6.000, honorium notaris ini journal entry-nya yaitu land sebesar 115 US dollar dan cash-nya itu di kredit sebesar 115 US dollar. Next. Kos aset tetap bangunan, kos yang terkait langsung dengan pembelian atau pembangunannya, yaitu harga beli, penutupan, komisi peralatan real estate, remodeling, dan penggantian atau perbaikan atap, lantai, kabel listrik, dan pipa saluran air. Kos konstruksi itu harga kontrak ditambah pembayaran untuk honorarium arsitek, IMB, dan penggalian atau ekspasi. Kos aset peralatan, semua kos yang timbul dalam rangka pembelian dan penyiapan peralatan sesuai dengan tujuan penggunaannya, mencakup harga pembelian, PPN, biaya angkut, asuransi peralatan selama dalam perjalanan, kos perakitan dan instalasi, dan juga pelaksanaan uji coba. Next. Ini ilustrasinya, harga tunai sebesar 50 US dollar, dan biaya ini asuransi perjalanan dan pengiriman instalasi pengujian, yaitu biaya mesinnya sebesar 54.500 US dollar. Bagian 2 yaitu penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasian kos aset-aset berwujud menjadi biaya atau expense secara sistematik dan rasional ke periode-periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggunaan aset-aset berwujud tersebut. Penyusutan disebut juga proses alokasi kos, bukan penilaian aset. Kemudian berlaku untuk penyempurnaan tanah, bangunan, dan peralatan, tapi tidak untuk tanah. Disebut juga depresiasi dilakukan karena kemampuan suatu aset untuk menghasilkan pendapatan akan menurun selama masa manfaat aset. Next. Penyusutan. Metode penyusutan ada 3, yaitu metode garis lurus, metode unit aktivitas, dan metode saldo menurun. Next. Untuk contoh pengerjaannya, diilustrasikan Bert Floris membeli 1 unit truk pada tanggal 1 Januari 2011. Untuk harga truknya sebesar 13.000 dolar dan nilai residunya 1.000, estimasi 5 tahun, dan milsnya 100.000. Kita diminta untuk menghitung depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus, satuan kegiatan, saldo menurun. Next. Yang pertama, metode garis lurus. Biaya depresiasi untuk tiap tahun jumlahnya sama. Cara menghitungnya, harga dikurangi nilai residu sama dengan depreciable cost, yaitu 13.000 dikurangi 1.000 sebesar 12.000. Untuk mencari annual depreciation expense-nya,
Dari yang 12.000 kita bagi 5 tahun menjadi $2.400. Next. Untuk penghitungannya kita dibuat tabel. Untuk tahun 2000, karena kita pembelian tahun 2011, masa manfaatnya diperkirakan 5 tahun, jadi sampai 2015. Kos yang didepresiasi sebesar $12.000 dikali tarif 20%, sama dengan beban depresiasi sebesar 2.400. Dan akumulasi depresiasinya kita dihitung 2.400 ditambah 2.400 jadi 4.800 di tahun 2012. Kemudian selanjutnya sampai tahun 2015. Untuk nilai bukunya kita menghitungnya dari tahun 2015 sebesar 1.000 dari soal, kemudian kita tambah 2.400 menjadi 3.400 untuk di tahun 2014. Kemudian seterusnya sampai 2011. Untuk menjurnalnya kita beban penyusutan pada akun penyusutan sebesar 2.400. Next. Untuk yang kedua yaitu metode unit aktivitas. Total unit aktivitas digunakan untuk menghitung kos depresiasi per unit. Biaya depresiasi bervariasi tergantung pada unit aktivitas. Cara penghitungannya depreciable cost 12.000 dibagi total unit activity-nya 100.000 mils, sama dengan depreciation cost of unit cost per unit sebesar $0,12. Untuk menghitung annual depreciation expense-nya $0,12 dikali 15.000 miles sama dengan $1.800. Next. Untuk pencatatannya sama, kita dibuat tabel juga dari tahun 2011 sampai 2015. Untuk unit aktivitasnya tahun 2011 sebesar 15.000, tahun 2012 sebesar 30.000, tahun 2013 20.000, tahun 2014 25.000, tahun 2015 10.000. Untuk unitnya kita kali 0,12 sama dengan depresiasi tahunan tahun 2011 sebesar 1.800, kemudian 3.600, kemudian 2.400, kemudian 3.000, kemudian 1.200. Untuk akumulasi depresiasinya kita hitung seperti yang metode garis lurus tadi, 1.800 ditambah 3.600, 5.400, kemudian seterusnya sampai 2015. Untuk nilai bukunya sebesar 1.000 ditambah 1.200 dari depresiasi tahunan tahun 2015 sama dengan 2.200, terusnya sampai 2011. Untuk jurnalnya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 1.800. Next. Saldo menurun. Biaya depresiasi tahunan semakin mengecil dari tahun ke tahun selama masa manfaat aset. Tarif saldo menurun sama dengan 2 kali tarif garis lurus. Tarif saldo menurun diterapkan langsung ke nilai buku. Book value at beginning of year $13.000 dikali declining balance rate 40% sama dengan annual depreciation expense sebesar $5.200. Next. Penghitungannya juga sama, dibuat tabel. Pada nilai buku awal sebesar 13.000 dikali 40% sama dengan 5.200. Kemudian 13.000 dikurangi 5.200 sama dengan 7.800 untuk di tahun 2012. Seterusnya sampai 2015. Dan untuk jurnalnya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 5.200. Next. Untuk perbandingannya, metode garis lurus, unit activity, dan saldo menurun. Sebenarnya kita sama, hasilnya sebesar 12.000, semuanya itu sama, tapi perbedaan cuma penghitungannya doang. Next. Bagian 3, pembuangan aset
tanaman. Perusahaan membuang aset pabrik dengan 3 cara. Pertama, penjualan, lalu pensiun atau penukaran. Dari sell equipment is sold to another party, ke retirement equipment is scrapped or discarded, terus exchange, exciting equipment is trade for new equipment. Catat depresiasi hingga tanggal pembuangan. Menghilangkan aset dengan 1. Mendebit akumulasi penyusutan, dan 2. Mengkredit akun aset. Pensiunan aset tanaman. Yang pertama, tidak ada uang tunai yang diterima, penurunan debit, akumulasi penyusutan untuk jumlah penuh, penyusutan yang diambil selama umur aset, lalu kurangi kredit akun aset untuk biaya asli aset. Yang terakhir, catat setiap kerugian selisih pembuangan. Ilustrasi Hobart Asa menghentikan printer komputernya yang harganya 32.000 pound sterling. Akumulasi penyusutan untuk printer ini adalah 32.000 pound sterling. Siapkan jurnal untuk mencatat masa pensiun ini. Akumulasi penyusutan dikurang peralatan 32.000. Akumulasi penyusutan peralatan 32.000 pada peralatan 32.000. Pertanyaan, apa yang terjadi jika aset pabrik yang disusutkan penuh masih berguna bagi perusahaan? Ilustrasi Sunset AS membuang peralatan pengiriman seharga 18.000 dan telah mengakumulasi penyusutan sebesar 14.000. Entry jurnalnya adalah akumulasi penyusutan peralatan 14.000 pada kerugian pelepasan aset pabrik 4.000. Pada peralatan 18.000, perusahaan melaporkan kerugian pada pelepasan di bagian pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Keuntungan penjualan. Ilustrasi pada tanggal 1 Juli 2017, Wright Company menjual perabot kantor seharga 16.000 pound sterling dengan tunai. Perabotan kantor awalnya berharga 60.000. Per 1 Januari 2017, perusahaan telah mengakumulasi penyusutan sebesar 41.000. Depresiasi untuk 6 bulan pertama tahun 2017 adalah 8.000. Siapkan jurnal untuk mencatat beban penyusutan sampai dengan tanggal penjualan, yaitu 1 Juli. Beban penyusutan 8.000 pada akumulasi penyusutan peralatan 8.000. Penjualan aset tanaman. Bandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Yang pertama, jika hasil melebihi nilai buku, keuntungan pelepasan terjadi. Yang kedua, jika hasil kurang dari nilai buku, kerugian pelepasan terjadi. Keuntungan penjualan. Cost of office furniture 60.000 dikurang akumulasi depresiasi 41.000 ditambah 8.000, hasilnya 49.000. Lalu book value at date of disposal 11.000, process from sale 16.000. Lalu hasilnya gain of disposal of plant asset 5.000. Ilustrasi Wright mencatat penjualan pada 1 Juli sebagai berikut. Kas 16.000, akumulasi penyusutan peralatan 49.000 pada peralatan 60.000. Keuntungan dari pembuangan aset pabrik 5.000. Yang kedua, asumsikan bahwa alih-alih menjual perabot kantor seharga 16.000, Wright menjualnya seharga 9.000 pada tanggal 1 Juli. Cost of office furniture 60.000, less accumulated depreciation 49.000. Hasilnya book value at date of disposal 11.000, process from sale 9.000, loss on disposal of plant asset 2.000. 1 Juli, kas 9.000, akumulasi penyusutan peralatan 49.000, kerugian atas pelepasan aset pabrik 2.000 pada peralatan 60.000. Sumber daya alam yang dapat diekstrak. Biaya perolehan sumber daya alam yang didapat diekstrak adalah harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya dan persiapkan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Depresi adalah alokasi biaya ke pengeluaran secara rasional dan sistematis selama masa manfaat sumber daya. Depresi adalah sumber daya alam seperti depresiasi untuk aset tanaman. Yang pertama, perusahaan umumnya menggunakan metode unit aktivitas. Yang kedua, depresi umumnya merupakan fungsi dari unit yang diekstraksi. Sumber daya alam yang dapat diekstraksi. Ilustrasi Land Coal Company menginvestasikan 50 juta Hong Kong dolar di tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai sisa. Pada tahun pertama, Land mengekstraksi dan menjual 250.000 ton batu bara. Land menghitung biaya depresi sebagai berikut.
Total cost dikurang residual value dibagi total estimate units available sama dengan depletion cost per unit. 50 juta dibagi 10 juta sama dengan 5 US dollar per ton. Pengurasan tahunan 1.250.000. Ilustrasi Land Coal Company menginvestasikan 50 juta di tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai sisa. Pada tahun pertama, Land mengekstraksi dan menjual 250.000 ton batu bara. Land mencatat penipisan sebagai berikut. Entry jurnal, persediaan batu bara 1.250.000, penipisan akumulasi 1.250.000. Aset tak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Hidup terbatas atau hidup tidak terbatas. Jenis benda tak berwujud yang umum adalah paten, hak cipta, merek dagang, teranama dagang, niat baik, waralaba, dan sewa. Paten. National Labs membeli paten dengan harga 720.000 dolar. Nasional memperkirakan masa manfaat paten adalah 8 tahun. Nasional mencatat amortisasi tahunan untuk berakhir 31 Desember sebagai berikut. Biaya 720.000, kehidupan yang berguna dibagi selama 8 tahun, pengeluaran tahunannya jadi 90.000. Desember 31 beban amortisasi 90.000, pada paten 90.000. Pengobatan kerugian. Roland NV menukar truk bekas, biayanya 64.000 dikurangi 22.000 akumulasi penyusutan. Ditambah uang tunai 17.000 untuk semi truk baru. Truk bekas memiliki nilai pasar wajar 26.000. Ini cara penghitungannya. Dapatkan perawatan. Mark Express memperdagangkan peralatan pengiriman lamanya. Biaya 40.000 dikurangi 28.000 akumulasi penyusutan. Untuk peralatan pengiriman baru, peralatan lama memiliki nilai pasar wajar 19.000. Mark juga membayar 3.000. Siapkan iJournal untuk mencatat pertukaran aset dengan Mark Express. Peralatan baru 22.000, akumulasi penyusutan peralatan lama 28.000 pada peralatan lama 40.000. Keuntungan pelepasan aset tanaman 7.000, tunai 3.000. Oke, sekarang kita membahas tentang exercise dan problem. Di sini ada exercise 8.2, soal sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal pemasukan atas transaksi di atas. Jawabannya adalah next. Nah, pertama kan nomor 1, yaitu perusahaan menjual kepada Lino Company sebesar 5.000. Maka didapatkan piutang 5.000 dan pendapatan penjualan 5.000. Yang terus tanggal 3 itu Lino Company mengembalikan atau retur penjualan yang masuk ke jurnal yaitu persediaan 500 pada piutang 500. Di sini kita menggunakan metode perpetual. Yang 9 yaitu menerima dari Lino Company atas piutang yang tanggal 1 itu. Maka perusahaan mendapatkan kas sebesar 4.410 dipotong dengan 2% dari apa yang telah dibayarkan. Terus tanggal 15 yaitu perusahaan menjual kepada retail outlet. Ada kan mendapat kas 400 pada penjualan 400. Tanggal 31 perusahaan mendapatkan beban bunga atau beban kartu kredit sebesar 6 rupiah. Next. Lanjut ke exercise 8.8. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal pemasukan pada tanggal 31 Desember, 11 Mei, dan 12 Juni 2021. Next. Oke. Di sini kita telah menghitung mendapatkan beban kerugian piutang sebesar 9.000 dan pada piutang tertagih sebesar 9.000. Dengan termsnya itu 2% kali 450.000. Terus, tanggal 11 Mei, kita mendapatkan beban kerugian piutang sebesar 1.100 atau beban kredit macet pada piutang tak tertagih sebesar 1.100. Tanggal 12 Juni, kita juga telah menghitung bahwasanya kita
mendapatkan piutang sebesar 1.100 pada piutang tak tertagih sebesar 1.100 dan kas sebesar 1.100 pada piutang sebesar 1.100. Next. Lanjut ke soal problem. Di sini kita diminta berdasarkan pada poin-poin berikut. Next. Yang pertama kita selalu diminta dengan metode penghapusan, itu secara langsung. Yang kedua, yang B itu diminta untuk menghitung. Di sini kita telah menghitung sebesar beban kerugian piutang sebesar 11.750 dan pada piutang sebesar 11.750. Yang bagian C, kita telah menghitung bahwasanya kita mendapatkan beban kerugian piutang sebesar 12.750 pada piutang tertagih sebesar 12.750. Terusnya 11.750 ditambah 1.000. Yang D, pada tanggal 1 Januari kita telah menghitung bahwa kita mendapatkan beban kerugian piutang sebesar 3.000 pada piutang tertagih sebesar 3.000. Yang E, kita telah menghitung bahwa kita mendapatkan beban kerugian piutang sebesar 3.000 pada piutang sebesar 3.000. Yang F, kita diminta untuk bagaimana metodenya. Yang F adalah metode pembagian atau LMS method, karena piutang yang seharusnya kita dapatkan belum sepenuhnya kita dapatkan dari pelanggan, sehingga mempengaruhi pendapatan yang kita dapatkan di akhir periode, yang mempengaruhi laporan posisi keuangan perusahaan. Next. Lanjut ke problem yang kedua, yaitu problem 8.8. Kita tuh diminta untuk menghitung dari kedua perusahaan itu. Kita tuh diminta untuk compare, membandingkan antara perusahaan Nike dengan perusahaan Adidas. Next. Nah, di sini ada termsnya itu total penjualan dibagi rata-rata piutang sama dengan perputaran piutang. Di sini kita diminta untuk mencari perputaran piutangnya, yaitu didapatkan sebesar 19.176,1 dibagi, yaitu rata-rata piutang diperoleh sebesar 2.873,7 ditambah 2.994,7 dibagi 2, maka itu diperoleh rata-rata piutang, dan telah dibagi totalnya sebesar 6,5 kali dalam tahun, yaitu sebesar 56,15 hari. Jadi perusahaan Nike mengalami perputaran piutang sebesar 6,5 kali dan waktu pengumpulan dalam setahun sebesar 56,15 hari. Sedangkan Adidas total penjualan yaitu 10.038,1 dan total piutang diperoleh dari 1.743 ditambah 1.553 dibagi 2. Maka diperoleh sebesar 4,12 kali. Nah, dalam tahunnya perputarannya sebesar 89,2 hari. Jadi, perusahaan Adidas mengalami perputaran piutang sebesar 4,12 kali dan waktu pengumpulan dalam setahun sebesar 89,2 hari. Next. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.